Bapak Pengawas TK Bapak Martono yang kami hormati, dan tak lupa kepada semua ibu guru serta kepala TK yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayah pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kunjungan fasilitator ke sekolah penggerak dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat berserta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Abu Muhammad Rasulullah SAW yang kami nanti-nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Langsung saja saya di sini sebagai pembawa acara akan menyusun acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Fasilitator Kepala TK, sambutan yang ketiga dari Bapak Pengawas, sambutan yang keempat dari Ibu Fasilitator, acara yang selanjutnya diskusi. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala TK yang akan disampaikan oleh Ibu Muassisah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak Ibu Muza, yang kami hormati Bapak Pengawas TK Bapak Martono, yang kami hormati teman-teman semua dari rekan guru dan sekian. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ibu Mujanatun selaku fasilitator dari Sekolah Pemuda Angkatan Ketiga yang kami hormati, pada Ibu Majizah selaku Kepala TK Usabian Kecamatan Lamontan yang saya hormati, dan ibu-ibu semua yang saya cintai, maka pada kesempatan di siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah bahwa di kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kunjungan serta silaturahim. Semoga acara hari ini dapat memberikan barokah pada kita semua. Mari kita belajar bersama-sama, karena belajar itu tidak memandang waktu dan tidak memandang usia. Jadi mari kita selalu menekuni, atau karena kita di dunia pendidikan tentu kita harus selalu belajar dan belajar itu. Ibu yang saya hormati, saya hanya menekankan dari pengawas atau dari dinas mengajak ibu kita selalu berkolaborasi, belajar bersama. Kita wadahi dalam hal ini adalah kompil. Jadi kompil kita sudah didapatkan di PNM atau belum? Belum ya. Kita sudah mendapatkan sertifikat di PNM atau belum? Belum ya. Belum pernah mendapatkan sama sekali ya. Jadi, kalau belum pernah sama sekali kita tidak bisa mendapati PNM karena syaratnya minimal harus punya 3 sertifikat. Mengerjakan itu betul. Belum sampai ya. Masih nyata pernah dicoba Bu. Kita sudah mempelajari di aksi nyata nih Bu, minimal dengan ada saya ketemu PowerPoint. Saya pun apa yang diminta tugas itu bisa terselesai dengan baik. Walaupun demikian, walaupun belum dapat di PNM, yang harus ibu lakukan tetap ibu wajib membuat kompil itu, komunitas belajar gitu. Karena komunitas belajar itu sangat berharga dan sangat, tanpa kita punya wadah itu tidak bisa kita lihat secara formalnya, tidak bisa kita lihat maksudnya ibu ini betul-betul berefleksi apa enggak. Karena kalau kita sudah mempunyai kompil, syaratnya kompil pertama harus punya nama kompil ya, punya nama kompil, punya pengurusnya siapa saja. Tentu ketiga ini jadi pengurus semua karena hanya 3 ini. Terus kita harus punya logo, punya stempel. Kalau sudah terbentuk seperti itu, kita harus membuat visi misi dan tujuan seperti TK. Punya misinya, tapi misi kompil maksudnya. Kita harus mempunyai nama kompil, kita beri nama apa. Terus tahu ada nama, ada pengurusnya, di-SK-kan pengurusnya ini, ketuanya siapa, sekretaris siapa, anggota siapa. Terus kita punya visi misi, punya logo. Yang terakhir kita punya stempel itu. Yang terakhir kita harus punya program kerja. Kita lihat jadwal Bu. Ini dulu kan pernah di Lokakarya nih Bu, kita istilahnya di bulan Agustus ada beberapa pertemuan kompil. Kita kalau memang kita sulit setiap minggu ya 2 minggu sekali, kalau 2 minggu sulit minimal 1 bulan sekali. Tapi harus diprogramkan Bu. Itu wajib berapa tanggal berapa kita mengadakan kegiatan itu. Terus kita buat permasalahan apa yang kita angkat. Permasalahan banyak sekali Bu, terkait IKM, UKM itu mulai implementasi kurikulum merdeka. Mulai kita membahas masalah KSP, terusan masuk kita membuat modul ajar. Modul ajar pun bisa perencanaan ini kan bisa dengan masalah yang kita angkat, mungkin membedah CP, membedah elemen jadi sub-elemen, terusan tujuan TP ya, tujuan pembelajaran, terusan sampai ke tujuan kegiatannya. Kita membahas bisa macam-macam Bu. Kita pasti tidak mungkin kekurangan bahan. Seperti kita membahas tema dalam 1 tahun itu ada berapa saja. Terus dalam tema kan ada sub-sub tema ya, jadi harus dikelompokkan, semua guru harus tahu Bu. Maka dari itu tidak boleh yang tahu ilmunya itu hanya 1 orang. Yang 1 tahu diberikan teman, dan kita selalu sharing. Kalau kita menemukan hal-hal yang baru, kita harus mengadakan istilah praktek baik, kita sebarkan teman-teman.
Jadi monggo itu baru IKM-nya, belum pembelajarannya. Pembelajaran harus diferensiasi itu yang bagaimana. Terus setelah itu ada penilaiannya harus berapa, itu baru IKM saja Bu. Masih banyak lagi yang harus kita bahas di dalam Kombel itu. Jadi kan pernah menerima lokakarya itu penting semua loh Bu. Nggak ada kepemimpinan, ada apa lagi dulu Bu. Iya. Oh? Disiplin dan P5 banyak sekali Kombel termasuk ada yang terbaru kalau kita melihat teman-teman di yang sekolah inti itu ada digitalisasi pembelajaran itu paling buatan dengan kita tahu apa yang dimaksud Google Drive, Google Map, Google Com, Google banyak sekali sekarang kita setiap waktu ada perkembangan harus kita dapat mengikuti dan itu termasuk tugas kita yang harus kita pecahkan bersama. Kalau kita memang tidak mampu masalah itu, kita kan dulu pernah undang itu Pak Sinten, Pak selaku nomornya Kapten Kabupaten Rembang, tidak apa-apa. Kesannya kita maju dalam digitalisasi dan masih banyak yang harus kita bahas di dalam Kombel. Di sini saya hanya menekankan itu Bu. Kemarin sudah ada yang dicek dari BPGP saking Solo niku kebetulan di Sulang Bu. Nggih, di Sulang. Tapi ini Bu Sumini Bu. Nggih. TKW Di niku mboten TK niku inti ya ndak membutuhkan TK napa? fasilitator di sini. Fasilitator Mboten kula. mboten Bu nggih. Niku men dirawuhi bapak menane kan wonten talk show Obor desa Bu dirawuhi. Niku satu kabupaten dikumpulkan, tapi ya tidak semua diundang, hanya bagian TK itu ke TK Lasem, terus guru SD mungkin ya sebagian, SMP dan SMA dijadikan satu, termasuk saya juga ikut datang. Dan penekanannya juga hanya di Kombel saja Bu. Kemarin sudah datang dan Bu Sumini ya kurang jelas apa yang harus dikerjakan Kombel itu bentuknya seperti apa, caranya bagaimana. Akhirnya kalau yang syaratnya seperti ini. Setelah kita membentuk itu tidak lain adalah membuat jadwal Bu. Setelah jadwal harus kita laksanakan dan pelaksanaannya itu minimal ada dokumentasi 3 Bu. Yang pertama ada undangan, yang kedua data redir, yang ketiga adalah notulen. Itu wajib. Jadi jangan sudah punya program dan waktunya sudah terlewati kok tidak ada dokumen itu dikatakan itu bohong, berarti tidak melakukan. Walaupun hanya omongan biasa nih Bu, baru bertiga kita tidak harus pakai seperti ini Bu tapi harus minimal syarat 3 itu harus ada Bu. Jadi setelah jadwal katakan dengan 1 bulan sekali, terus dengan jambil 1 tahun tadi 12 bulan, harus setiap bulannya ada Bu. Dokumen itu harus ada, apa yang kita bahas ada. Agar pembahasan tentunya itu kan ada permasalahan Bu, ada refleksi, ada permasalahan tentunya kan, terus kita benahi, itu kan istilahnya ingatan solusi lah Bu, solusi. Oh hari ini rangkumannya apa istilahnya? Oh kalau ada permasalahan ini kita benahi seperti ini. Itu terus Bu. Ya inilah yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lain Bu. Kita selalu tiap hari itu harus refleksi Bu. Baik itu pembelajaran, diantrasi dan lain sebagainya, termasuk kepemimpinan seperti itu. Ini sedikit yang dapat sampaikan dan yang kami terkait dengan Kombel. Kalau sekolah penggerak belum membuat Kombel, nanti kalau dengar orang lain ditertawakan, apalagi saya yang sekolah biasa gitu. Jadi mohon, stempel kan murah Bu, logo nanti di masyarakat ketiga, enaknya logo apa, jenenge apa? Nama sudah ya. Logo belum ya. Logo itu ada yang langsung di stempel kan mudah Bu, logonya seperti ini, stempel diberi logo malah bagus Bu. Tidak hanya tulisan saja, karena visi misinya kan dengan sudah saya beri ilmu mungkin pertama itu visi mungkin apa Bu, harapan cita-cita. Cita-citanya apa? Kita pahami belajar bersama tentu kita akan bisa nawabipun belajar bersama, terus diterjemahkan belajar bersama berarti saling memberi dan menerima, saling nawabipun terusan kita akan memanjakan segala kan jabarkan di misi Bu. Tadi misi itu kan
menerjemahkan tiap-tiap visi, tiap kata, kopi kata. Nek wonten 3 berarti di misi ada 3. Dan di tujuan apa? Tujuan itu tercapainya, terlaksananya, terwujudnya itu berarti di bawahnya ini padha karo nomor loro, Bu. Tujuan itu sama dengan misi, tetapi diganti terwujud mungkin. Nah, ini kan dia yang lagi masih antara misi dan tujuan masih sama. Oh, kaki. Nah, ini sama nih. Iya, ini kaki nih. Nah, ini kan dari ini. Insya Allah bentuk kan gitu ya. Ini mau pelatih pelatur ya. Nah, badan dirubah berarti pelatur berhasil. Oke, ini kan game menarik. Oke, memang dampingan saya selalu tegaskan minimal visi misi clear lah dan tujuan. Nah, ini sekolah harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan karakteristik sekolah. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan, Ibu. Saya hanya menekankan mohon jangan ditunda-tunda, Bu. Nanti akan ada keputusan lagi. Ini harus segera direalisasi. Gitu. Dan pelaksanaan juga harus didokumentasikan, itu di foto ya juga boleh. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin mengganggu pada ibu-ibu. Itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Fasilitator yang masing-masing dilanjut diskusi 1 dan 4 oleh masyarakat. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas, Bapak Margono yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah TK Nur Sibian, Ibu Azizah yang saya hormati, dan Dewan Guru yang saya hormati. Syukur alhamdulillah hari ini mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberi kesehatan, kesempatan yang luar biasa. Dan tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita terus mengikuti dan terjadwal menjadi pengikutnya dan dititeni insyaallah. Terus kita akan memberi tanda pada diri kita agar insya Allah besok kalau dicari sesuai dengan yang diharapkan Nabi kita. Ibu bapak yang saya hormati, saya bersyukur sekali bahwa hari ini kita bisa bertemu dan menunaikan tugas yaitu kunjungan sekolah. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa kabar ibu-ibu? Ini saya diganggu oleh telepon yang dari Jakarta ini kok jauh. Sejak kemarin. Untuk kunjungan hari ini merupakan kunjungan tahun kedua. Tahun kedua itu merupakan lanjutan dari tahun pertama. Bagaimana? Untuk tahun pertamanya sudah berapa persen pelaksanaan untuk pembelajaran berdiferensiasinya? Sudah ya. Bisa dikatakan 80% bisa. Untuk pembuatan persiapannya sudah bisa 100%. Persiapan mengajar. Bisa. Masing-masing buat tanda tangan kepala sekolah sebelum mengajar. Ini kan untuk modul ajar kan dibuat per minggu. Setiap Sabtu itu semua guru meminta saya tanda untuk yang akan datang. Seminggu. Yang akan datang kan? Bukan yang sudah lalu kan? Yang akan datang. Iya betul. Persiapan. Iya. Semua sudah ngetik sendiri-sendiri, ngeprint sendiri-sendiri. Bisa semua. Bisa semua. Penilaian sudah sesuai kemampuan siswa yang misalkan anak-anak bisa ini gitu, sudah semua melaksanakan, sudah sampai pencermatannya, semua anak melakukan evaluasi.
belum sampai hasil nih. Terus disiplin positifnya sudah ada diskusi penciptaan tata tertib kelas Sudah. Ternyata beda Bu, karena dulu itu kan ada yang namanya dengan disiplin positif kan kita itu kalau dulu itu kita yang membuat peraturan, kalau disiplin positif itu kan dengan anak, jadi anak itu tahu kalau akan melanggar dia akan belum Buat kita sendiri. Iya, ternyata istilahnya pengawasan melekat ya Pak. Caranya pegawai. Memang beda itu. Terus P5-nya bagaimana? Alhamdulillah tahun kemarin sudah Tuntas semua. Sudah. Sudah buat laporan. Sudah. Terus untuk kombelnya tadi sudah disinggung. Sudah ada nama, pengurus, visi misi, stempel belum, logo belum, program kerja sudah. Bisa disebut 80%. Ya. Catat Bu, sebenarnya sudah pelaksana kunjungan lagi. Kurang marah udah berani bisa ketutin kekuatan. Oke anak-anak. Betul kopet. Ya ini untuk PMM kombelnya didaftarkan ke PMM itu terkendalanya ada di pembuatan sertifikat dari kepemilikan sertifikat. Kepemilikan sertifikatnya terkendala ada di mana? Karena sinyal itu kalau mengajukan Bu, kan revisi terus ya Bu. Hmm. Jadi belum berjalan. Tahu nggak kekurangannya ada di mana? Sebenarnya tahu Bu, tapi kalau mengulang ya kembali lagi Bu. Besok itu kami baru akan mengundang lagi Pak Santa Bu, supaya kok bisa langsung bisa itu bagaimana? 3 kali itu revisi terus ya mas terus juga ikut kegiatan terus tertunda dengan kegiatan Agustus full. Enggak, maksud saya itu ada di videonya atau di aksi kegiatan mengajarnya gitu loh. Di video dan juga aksi itu. Pembuatan aksi laporan itu. Pembuatan video berarti. Iya. Kan ada video, Dengan ada Canva laporan. bisa Bu. Bisa. Tapi kenapa Pak Ibu masih revisi? Nah, sebelum diunggah dikonsulkan yang sudah lancar. Sudah sama Bu Faiz ya. Sama Bu. Nah, berarti ganti orang kok konsultasi nih. Misalkan konsultasi dengan saya kok tidak lulus, konsultasi dengan Pak Mur. Jadi sebelum diunggah. Nah, nanti kan ada penilaian, oh Bu ini berarti jenengan kita pas jek mulang ini iki lho videonya jenengan ono sing ngumuri kamera misalkan. Dan kalau bisa itu yang belum pernah diterbitkan Bu. Kemungkinan kita terjebak yang pernah tunda lagi. Gitu. Bisa juga. Berarti akan membuat yo ekspor dulu yang sudah apa gitu toh. Ya dijenengi berarti sing durung sing ndi mbok menawi. Ini personal yang lain. Ya. Mungkin sama dengan yang sudah pernah terbit, ya Pak ya. Ya ilmu. Iya ini kadang-kadang Bu. Ibu Asruma kan sampai dipanggil di Jogja kan karena terbanyak dia sertifikatnya. Tapi saya yakin membuatkan itu Bu Yani. Iya toh ya. Iya. Nah, kan kancane dhewe, ayo Bu, aku untuk telu-telu ya Bu. Didampingi Bu. Iya, kesannya sangat berdampak. Iya. Tahu saya. Kancane sono sini sono kok ya. Nah, ini untuk menuju ke sertifikatnya konsultasinya ke Pertiwi. Nah, terus yang kepemimpinan Bu, hasil materi lokal yang kemarin terakhir, Ibu bisa menangkap materi itu seperti apa? Untuk pembimbingan itu kita kan juga membuat namanya kesepakatan juga Ibu ya. Itu ada beberapa kepemimpinan yang harus dilaksanakan. Contoh mungkin untuk kepemimpinan yang dibuka itu terus ini Bu. Intinya itu
ini memang suaminya lebih gerah, kita juga fleksibel karena kontrol. Untuk jam 8:30 beliau pulang, kami langsung masuk ke sana. Seperti itu. Kami tuh untuk status kepemimpinan itu sebenarnya sama, Bu. Cuma statusnya beda, tapi untuk pengerjaannya itu kami bersama-sama. Entah itu betul atau tidak, karena kami hanya berempat, pokoknya sama-sama, cuma yang tanggung jawab itu saya. Karena materi kepemimpinan ini ya memang lebih banyak ada di kepala sekolah, tapi yang guru harus tahu. Jadi, ini kualitas pekerjaan kepala sekolah. Suatu saat akan mendampingi kepala sekolah, juga tahu apa yang harus dikerjakan guru tentang pekerjaannya kepala sekolah. Selanjutnya, dengan guru sendiri pun juga akan memimpin di kelas. Ya, nah, kepemimpinan guru di dalam kelas, kalau tidak salah, videonya ada guru itu memberi komando kepada anak-anaknya itu kan tidak merasa dia diwongke, gampangan Jawa-Jawani. Maka ya kita harus mengerti dia itu seperti apa, ya, yang kembali ke pembelajaran diferensiasi. Namun kalau pas di kepemimpinan ini, kita sebagai orang dewasa yang harus bisa ngomong kepada anak-anak ini seperti apa enaknya, asiknya belajar gitu. Biar anak nyaman, senang. Nah, bila ada masalah, coba diselesaikan dengan musyawarah, entah dengan guru yang lain atau dengan kepala sekolah atau dengan ibu di dalam kelas. Misalnya kalau bisa diselesaikan sendiri sih ya tidak apa-apa, tapi kalau memang tidak bisa terus itu berlanjut, ya memang harus diselesaikan bermusyawarah dengan guru lain atau kepala sekolah. Nah, kepemimpinan ini memang harus dimiliki oleh setiap guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai tugasnya saat itu, guru juga harus tahu tugasnya kepala sekolah. Nah, materi ini materi yang terakhir, semoga langsung bisa diterapkan oleh sekolah Nur Subian. Mohon maaf Bu, untuk masalah anak itu di awal itu di pertemuan orang tua itu saya menyampaikan begini, kalau nanti ada panjenengan kok matur panjenengan dengan seperti ini, dengan ini, tolong jangan langsung dilantang-lantang, tolong klarifikasi dulu dengan kami. Jadi panjenengan ampun, besok itu anak yang lain tuh ini kan sampai saat ini alhamdulillah kalau memang ada seperti itu langsung ke gurunya Bu. Bu jadi ini. Terus alhamdulillah sampai saat ini kalau masalah tentang anak Ibu memang saya sampaikan di awal untuk klarifikasi dulu. Jangan langsung ditantang-tantang untuk laporan dari anak. Baik, itu di awalnya. Ya, itu tadi sudah refleksi di yang lalu ya Bu ya. Sekarang kita mau menanyakan atau saya ingin tahu tentang rencana ke depan, Bu. Tentang rencana ke depan dari sumber daya alam, sumber daya manusia, ibu-ibu guru dan kepala sekolah, apakah sudah mempersiapkan dengan adanya loka karya sendiri atau teamworknya sekolah ini sudah mengadakan persiapan untuk semester ini ya. Sudah. Rencana begini Bu, untuk pembuatan mobil ajar itu memang kami itu masih kesana kesini untuk mencari-cari yang referensi Bu. Jadi untuk tahun ke depan itu kami inginnya itu kolaborasi dengan kakak tingkat atau yang mungkin bisa guru penggerak itu untuk bimbing kami. Soalnya biar fix untuk modul ajar yang pasti, yang betul, yang tidak betul, yang agaknya seperti yang nyaman, yang cocok dengan lingkungan. Iya, itu.
Karena Sementara ini kan sekarang kemerdekaan itu kan ada di kemerdekaan murid dalam belajar, ada kemerdekaan di lingkungan yang berbeda tempat lokasinya ibu. iya. Iya. Untuk itu kan itu kami tuh sudah mengambil topik-topik itu memang beda dengan yang lembaga lain. Kalau saya diminta nih, Mbak untuk topik ini apa? Mungkin saya beri untuk topik saya itu begini. Kok beda dengan kami? Gitu. Kami juga ingin berubah untuk di sekolah penggerak itu memang topiknya kami berdiskusi sama-sama. Ini cocok enggak gitu. Bertiga, Hampir berempat. untuk berempat ada Mbak Yani, sekolah penggerak semua itu berkolaborasi gitu. ATM juga meniru modifikasi bagaimana yang baik. Cuma untuk dealnya itu masih belum pasti Bu. Ini betul sebetulnya pasal apa enggak ya? Masih seperti itu, masih belajar. Jadi untuk tahun depan sudah dengan Bu Pancor Pak Mur ya, Bu Mas Surah kemarin sudah sayangnya kalau mau ingin kesini monggo. Akan berkolaborasi dengan sekolah lain ya Pak. Iya. Nah, berarti tapi Ibu untuk semester ini di berempat sendiri sudah menentukan tema-tema yang akan diselesaikan. Sudah. Tema sudah ada untuk di semester ini. Karena ini Bu, kunjungan sekolah itu sekarang tahun kedua ini 2 kali. Oh ya. Agustus sampai September sampai waktunya diberi sampai Oktober. Terus nanti Februari lagi. Semester 2 ya. Semester 2. Nah, maka nanti pertanyaan saya berarti kan bagaimana Bu tema yang kemarin dibuat sudah terlaksana semua kan gitu. Bagaimana dengan Februari ini nantinya saya waktu ketemu di Februari. Untuk persiapan mengajar sudah. Berarti itu kan satu paket ya Bu dalam membuat persiapan. Jadi bagaimana mengajar, bagaimana menilai gitu nggih. Bagaimana mempersiapkan medianya gitu. Berikutnya Ibu kaitannya dengan mau kok kalian jadi lagi. Nah, untuk tugas imbas ke sekolah lain, saya lihat Ibu punya HP. Bu gurunya sarjana atau masih SMA? Sarjana semua. Ibu nggak bisa kemana-mana. Untuk tahun kedua ini misalkan ada pembahasan, lakukan pas di waktunya kombel, diajak. Tapi kami sudah mengajak supaya desa sama TK Sesama TK dulu. sama TK dulu. Ya sudah. Bukannya. Nah ini kemarin sudah diminta diajak untuk di pertemuan komite yang dulu belum. Nek jenengan tidak nyawin yang lebih dekat untuk diajak, nanti jadi teknik pembelajarannya tidak seirama. Mungkin. Nek di sana itu anggap saja sebagai kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Tapi untuk menularkan kan imbas Bu. Pengimbasan itu penularan. Itu ke sini. Nggih. Pertimbangannya Ibu nanti akan menerima muridnya dari situ kan? Iya. Nah, Ada kesinambungan. ada kesinambungan. Dan ini kan menjadi bagiannya fase fondasi. Ibu bisa berbagi. Aku fase fondasinya tak capaiannya iki, tingkat kesulitannya di sini, kamu di sini. Jangan bisa koyo karo Bu Warianti. Satu lokasi ada 2 AB dan TK. So kerjasama. Jenengan pekerjaannya akan kami wong Pak kok sing rampung bisa diajak. Pengimbasan. Jadi nanti kalau pengimbasan karena lokasinya satu atap gampangnya gitu diselesaikan. Nek di sana itu kolaborasi untuk meningkatkan dan merencanakan
ke depannya. Oh ngerti. Pemilihan bulan itu penugasan untuk di TK saja. Jadi di TKP boleh ya. Jadi untuk yang materi apa Bu? Untuk apakah semua atau mungkin yang di KP mungkin yang dilakukan Pembelajarannya saja. kalau pembelajaran kan Di di KP pembelajaran beda ya Bu sama TK. Sama Bu. Itu kan CP sama saja. Iya. Intrakurikulernya sama 3 ya, sampai 6 terjadi diri, terus literasi STEM sama, tapi hanya dia tingkatnya lebih rendah, ringan. Kita kan agak di atasnya. Ya. Katakan kalau sini numerasi mengenalkan angka 1 sampai mungkin sampai 20, kalau di sana kan hanya 1 sampai 5 atau berapa maksimal. Ini contoh Bu, seperti itu. Kegiatannya sama kok, kegiatannya bisa sama, memberiku tingkatannya lebih rendah, lebih mudah, lebih dekat dia, karena dia usianya kan lebih rendah. malah dia jadi mengenal kurikulum merdeka itu yang seperti apa. Jadi dengan bisa nyambung, enak benar. Bisa belajar bersama. Diajak belajar bersama. Berarti awalnya dimasukkan ke komunikasi dulu. Nah, ini dengan mengadakan kombel seminggu di sana setelah sesi desain. Bentar, boleh sana direct. Minggu sekali. Dua minggu sekali, misalkan yang di situ 1 minggu sekali, dengan sing 2 minggu untuk berempat, misalnya. 1 bulan sekali ya sama Bu. Biar tidak. Berarti itu pas saya masalah untuk kesana penugasan ya. Yang kesana paling dasar. Terus yang kaki kan jarang ada pelatihan, kemarin sekolah pembelajaran kan belum ngomong di sini. Mungkin tidak jangan tak aturi tak tanggung sampun pembebasan sudah. Ya, kan ini tahun kedua mulai pembebasan, tahun ketiga pembebasan. Soalnya kemarin tuh yang mau penugasan yang anak-anak gini Bu, sok menunggu aja TK-TK seperti itu Bu. Terus sih kalau kok ingin melakukan TK-TK saja. Jangan mau memberi TK berapa TK? Semua 2. Terus yang akan diberikan apa? Tentang modul acak sama kombel. Kemarin itu minatnya kombel Bu. Jangan ki jari ini mau tak materi pas di pembuatan masih perlu ada kolaborasi dengan kelas lain, sekolah lain. Kok malah akan pembebasan? Betul-betul Bu. Ini kan sekolah sambung-sambung saling panjang itu. Aku masih untuk kolaborasi dengan angkatan 2. Itu kan nanti bulan ini sudah saya ke sana. Untuk penugasan di lainnya itu sekitar bulan Oktober November. Jadi ada selang waktu. Iya. Jadi langsung dapat terus dihitung lagi gitu maksudnya. Tapi sementara ini kalau kesini minta saya beri untuk urus anak saya beri Bu, itu namanya apa Bu? Ya, yang namanya pembebasan sakjane ada pertemuan begini loh Pak. Iya. Orang mentang tuh bocor. Iya, memang kan itu kesini gini. Aku memang warna pasti mau minta wanita lagi Bu. Ya itu bisa, enggak apa-apa. Itu di luar. Tapi ibu kan tidak punya undangan, tidak punya daftar hadir, tidak punya laporan, tidak punya notulen, tidak punya dokumentasi. Tidak salah enggak. Dan itu pun ya enggak apa-apa. Tetapi ibu mengadakannya. Kalau begitu di sananya dibentuk kombel saja dulu. Yang ibu mau gandeng itu kan, yang mau istilahnya pembebasan, sana kombel saja dulu materi pertama. Nah di dalam kombel ada pembahasan itu, baru nanti ibu punya semuanya. Jadi 2 kali kombel. Kegiatan pembebasannya 2 kali gitu. Yang pertama kombel sih, pembentukan komunitas belajar materi 1. Nah dari situ nanti apa yang ibu sudah lakukan berdasarkan lokakarya disampaikan. Simbol itu. Iya,
imbasan itu. Jadi maksudnya. Heeh. Disampaikan materinya, disampaikan rencana kerjanya, disampaikan refleksinya, solusinya sekiranya ada. Sama kayak pas lokakarya ini kok pengimbasan itu begitu. Aku pun saat memberikan ke penjenengan, saya diberi dari BBGP ya wis kaya ngene iki ben rasah ana liyane ben padha saka dhuwur seragam. Nah, dari situ, dari kegiatan itu anggap saja ibu seperti saya waktu lokakarya. Jadi ibu punya daftar hadir, ibu punya notula, ibu punya materi yang diberikan, ibu punya dokumentasi. Metodenya sama enggak Bapak ya? Pertama Hanya ibu perkenalan. tidak memberi seperti yang diberi GPPP. Iya. Ya, terus sana suruh menyediakan ini sendiri. Ojo jenengan meneh. Ya juga ada LK juga Bu. Mana Ya, iso gitu, uga jenengan harus dapat transport. Ya lah kita pulsa 50.000. Pulsa transport 20.000 nggo tumbas bensin. Dan jenengan tekan kono kan tuku bensin. Sebenarnya teman-teman seperti itu Bu. Cuma mulai kan gak tempat Pak Mbe. Lu kan gak tempat kan Mbak Ati Pak. Ini pun Pak Mbe. Itu benten lah Bu, maksudnya kan maksudnya Tugasnya benten kan masing-masing. dia punya lokasi sendiri, punya lokasi Tugas sendiri. masing-masing. Tidak harus dikuasai dia. Maksudnya ngeten Pak. Mungkin kan ngeten. Di angkatan kedua ke imbasan, angkatan kedua anten. Untuk kalau dari saya muka Pak. Lah kok udah ada? Bagaimana fasilitatornya? Wong bolak-balik neng SIM PKB iki ditulisi pengimbasan bagaimana sudah atau belum begitu kok. Ditanyakan oleh fasilitator. Jadi saya punya ya. Saya sudah pedoman untuk mengimbaskan. Aku mungkin belum nulis karena memang saya belum menekankan, makanya di kunjungan ini saya minta panjenengan merancang di pertemuan dulu waktu di Pati kan saya, ayo Bu, Dewi wis meh entek tahun satunya, kita mau masuk tahun kedua, maka tahun kedua ini setelah mendapatkan ilmu harus diberikan namanya pengimbasan, monggo cari-cari bener kan panjenengan. Nah itu di SIM KB itu saya ditanyai, tak jawab belum ngono lah. Oh. Ya karena memang bimbingan saya belum melakukan. Nah tahun kedua ini harus. Semua yang angkatan kedua sama pembahasannya. Kan lokakarya bersama. Tahun kedua juga ada. Walaupun dia sudah ketiga Bu, ini Tahun kedua. ketiga. Jadinya baru tahun kedua. Besok juga pengimbasan juga. Kakak dua tahun ketiga. Iya, dia rampung jadinya tahun ketiga. Kelas. Pak Mur pensiun jadinya ditinggal. Aku ya bener cewek. Apa dia ke sapa? Jemput ya jemput aku. Jemput Bu. Pak Mur sedang Pak. Dari Dari makan 10 bulan. Bulan apa Pak? Juli. Beneran bisa kembali Bu, tesnya Bu. muga-muga kunjungan sekolahane sadurunge Juli. Kalau jemput Bu, mulai kalau jemput. jemput. Nek bar Juli ya mbok. Ibu ini siap sudah. Kalau jemput. Ini kan keluar saat lepas wangan. Allah pensiun lah ya teman-teman. Kita tetap berlanjut. Oke. Semangat. Oke, kali ini oke Pak. Kali reuni ini Pak ini. Maksudnya saya kesini. Diguyur Pak. Nek perguruan tinggi ana NIK Pak, nomor induk khusus. Nek gone pengawas mungkin ya anggap saja ada. Jadi membantu. Iya, terus teman-teman. Insyaallah. Jadi nanti untuk pengimbasannya itu ke sini. Kalau mau tetap ke sana ya ke sana dan ke sini. Iya. Kan minimal 2. Iya. Pengimbasan itu minimal 2. Minimal ya Bu ya. Iya, sini dan sana. Nah, di sananya ibu mulai dari kombel. Materi kombel. Nanti setelah materi kombel baru materi modul ajar atau implementasi kurikulum Merdeka.
Iya kok kalian itu dijake kalau awal 1 sampai berapa niku. Jadi kan untuk ning pundi pertama kan wonten Jepara nggih. Niku ini jenengan apa? Ini materi yang pertama niku napa? Diferensiasi nggih distake video dan video ini SMA niku. Boleh kita jelek dibuang dan diterima. Kita kan dapat ide. Gawe ini kuwi mergane. Nah, nang itu kan kita temukan bahwa praktek baiknya, contohnya di sana itu baru SMA, yang TK kok tidak ada. Lalu jajal gawe dengan video yang seperti itu, yang khusus TK, nanti kan ditombol terus dipakai yang itu. Kenapa sing dibutuhke? Diferensiasi ngangkat niku. SMA. Kan nanti kalau ajar itu bertanya mudah, ngatesnya mudah. Kita anak-anak kita sedang duduk di mana kan ngoten nah di karpet ada yang diam saja, berarti yang diam ini berarti dia punya intelijennya agak kurang. Ya mungkin saya duduk di bawah itu sedang, mungkin duduknya di karpet dia sudah bisa menjawab karpet, berarti dia anak yang bagus. Itu kan termasuk penilaian awal, penilaian istilahnya penilaian apa Bu? Asesmen diagnostik kan. Ambil dari situ jadi mereka sudah bisa kenal kosakata bawah, kenal lantai, kosakata karpet. Ada yang diam saja berarti dia kurang respon, entah itu nggak dengar, bahkan memang nggak tahu. Belum tahu ini di mana. Itu bisa untuk menilai anak untuk masuk ke diferensiasi, akhirnya oh kan kita bisa diklasifikasikan ini masuknya di sini anaknya, kategori anak yang sedang, yang pandai, itu kan harus tahu. Akhirnya kita bisa memberi pembelajaran itu sesuai dengan persiapan anak ini. Kalau saya beri ini belum siap karena dia mempunyai IQ yang udah di bawah rata-rata kan, dengan sangat membedakan lah antara individu satu dengan yang lain. Dibedakan. Sudah dibedakan. Karena memang pengelompokan 5 ya itu anak itu tidak cukup. Begitu 5. Tapi dia diperhatikan dia ada peningkatan gitu. Karena yang pembelajaran yang sekarang ini capaiannya itu yang dilihat itu peningkatannya, bukan capaian akhirnya. Lah nek sing sekolah wis dileske, mesti jelas pinter lah. Tapi apakah dari modal yang sekian ini bisa melaju atau mundak sithik? Nah, itu yang dilihat proses capaian ningkate mau lho Bu. Ibu melihatnya di situ, bukan capaian akhir. Wah, anakku sudah bisa gambar, sudah bisa nulis angka 2. Lah maune piye? Gitu. Jadi setarnya bagaimana, proses pembelajarannya, dia meningkatnya itulah yang dinilai. Jadi jangan ora usah bingung bagaimana menilainya, tapi proses anak bisanya itu bagaimana. Nek wingi wis iso 5 ya belajar saiki kudu saiki iso 6, 7, 8 ngono kan, ada peningkatan. Gitu. Kalau memang belum bisa mendengar bagaimana Bu? Diulang-ulang. Nek mbok ngantek mungkin ibu mendata anak iki iso nguasani angka 1 saka ngucap ngantek tekan ngerti, ngantek tekan nulis, ngantek tekan iki jajal pirang waktu. Terus nek sekiranya sama ketinggalan dengan teman baru disuruh tes EQ. Aku tuh punya keluarga, EQ-nya tuh tidak ada 100. Tiap kali diberitahu, yo malah mogah. Sekolah isi wedi trauma nanti. Engkau mesti nulis, aku mau mogah sekolah. Kalau ini tipus penggendongan kecil sih, dites itu tidak ada 100. Kosakatanya, kemampuannya, kreativitasnya malas. Di sini memang nyala ibu bagus menjadi beban kehidupan orang lain. Nah, kalau ibu tidak sampai ke sana, wis gelem mangkat sekolah. Wah, ini saya
normal Bu, itu hanya kurang asahan mawon. Nah, pun ngono. Wis gelem mangkat iki wis punya semangat Bu. Tane ana sing mangkat wis sekolah ya wedi. Lah arep iku. Coba bagaimana coba bagaimana Tapi sajane dolen Mbak bojone. Betul nggih, sama nggih. Tema sudah ada. Untuk kolaborasinya KB untuk imbas nggih. Imbas, KB dan TK mana? bangun manunggal Bangun. bangun manunggal Itu satu kelurahan? beda desa. Oh, beda desa. Berdampingan gitu ya. Bangun Manunggal. Desanya apa Bu? Desa Jogja Oh. Ini Bu sini Mbak. Guru Dinding Bidang hukum ini. Juru. sebenarnya banyak yang minta Belum siap. So, saya belajar saya. So, mesti tak kei. masuk orang tua Dan penasaran. Terus kombel jenengan dibenahi. Kalau tidak salah, waktu materi kombel dan saya mendapat persamaan persepsi di Solo, kombel itu bisa mengeluarkan sertifikat. Betul. Makanya jenengan kudu duwe logo. Ya, iso pendaftaran, wong jenengan butuhke kok ngene, gawe sertifikat, nyetak, tugas buku, kudu ana pendaftarane. Kerja sama karo aku, pokoknya wong siji melu bayare pos 20, pos 50. Ngono yo. Ki nggawa kwitansinya tak kei ya besok. Sertifikat guru pelatihan tidak usah kita pilih mengeluarkan. Makanya jenengan kuatke yang di kombelnya. Yang ini sertifikat negeri sudah begitu. Kita tidak usah pelatihan di mana-mana. Kita memanfaatkan guru kita bisa mengeluarkan sertifikat, bisa untuk menaikkan tingkat sekarang ya, tanpa pangkat lah. Asal tahu itu kurun waktunya, ojo sidik. Paling minimal berapa JP Pak? 32 gitu? 32 nanti kan itu bisa 8 kali pertemuan itu. 8 kali berapa hari? Satu hari dianggap 8 kali 32 itu berarti 4 hari. Itu mesti dilengkapi dulu itu laporannya. Ada materinya, ada jadwalnya. Ya caranya wong mulang itu tidak semua pemberian materi. Ya ada workshopnya, ada tugas ngono toh. Nah, kan bisa bener 32 karena memang harus minimal 32 JP. Biar payu sertifikatnya. Nek jenengan kualahan lenangan ngatasi dhewe carane gawe sertifikat, gawe nyetak apa, ya ngundang wong sing pinter itu. Jenengan Biasanya identitas kan beda, ini ada materi jam Bu. Ini berapa jam sekarang kan tadi kompel sekian jam, terus diferensi sekian jam, akhirnya kumpul kita keluarkan sertifikat. Jangan, pokoknya masing-masing punya tugas penting. Ini bendahara ya wis ngumpul-ngumpul duit karo kakene, sekretaris yo ngumpul-ngumpul kertas karo laptop sak. Nyetake, ketua wis Mengarahkan manajemennya Bu. buat programnya. Sementara humas sekalian ketua. Program kerja labori baru-baru, diskusi baru-baru. Kalau sudah pengimbasan, jadwal kombel di dalam tetap berjalan. Orang terus sibuk jopo di rumah Ratu Penny. Amun ngantos. Jenengan tidak beli kan mesti ngopeni bapaknya anaknya yang ngomah kan. Sama. Jenengan kok tidak ning ndi ya mending dhewe kene kudu kopeni. Soalnya sama, sekarang mentang-mentang kan ini ada yang rumah. Iki tapi udah mobil suamiku. Tadi malam sudah. Perkuliahan tak sering gitu ini. Perkuliahannya dereng lebet nggih.
Niki malam minggu ono jadwal ujian skripsi daring kok. Kok delalah ono ujian daring barang. Nganggo ngoyak sing arep wisuda. Dua daftar terus nyalakin ning meja engko nek bali njupuk Bekasi. Sian pun ngoten nggih. Terus Ibu, selanjutnya rencana ke depan Bu. Ini kan tadi refleksi sudah, terus peninjauan sudah, rencana kolaborasi sudah, rencana ke depan di Kombel Ibu akan apa atau di pembelajarannya akan apa, di P5-nya bagaimana? Rencana ke depan berarti 1 semester ya Bu. Ini Agustus sampai Desember Bu. Masih pemantapan itu Bu. Agustus sampai Oktober. Pemantapan IKN. Oh, Agustus, September, Oktober Bu. Oktober pemantapan IKN. Terus Oktober, November mau B5-nya jenengan letakke kapan? November. Oh iya. November sampai Desember, makanya kan di akhir semester pertama ini sama ada gelar Ibu ingat tuh ya, nanti jangan sampai salah pemberian informasi di pengimbasan bahwa P5 itu yang dinilai apanya? Apa gelar karyanya itu atau proses? prosesnya. Maka dari November Desember ini yang Ibu rencanakan apa saja? Itu untuk kunjungan tempe Bu. Masih yang Temanya tempe. Aku sayang bumi. Terus dulu sudah pernah saya aturi besok bahwa dalam pembuatan program P5 ini kegiatannya 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai yang kelima adalah laporan. Nah, apa yang Ibu akan lakukan? Pertama kunjungan ke pengusaha tempe. Kunjungan itu ada beberapa, masih di peternakan, juga sama di pembuangan sampah yang sembarangan. Dulu sudah pernah dilakukan. Iya, tapi itu kan nanti temanya itu kan untuk sayang bumi juga. tadi ya. Ya, untuk itu menanam, misalnya untuk menanam sayuran Bu. Nah, ini yang Ibu akan angkat 1 apa? Oke, untuk pinjam kunjungannya boleh, karena setelah kunjungan kan Ibu akan mengajak diskusi dengan anak. Dari sekian itu mana anak yang ingin pilih, gitu kan? Iya. Diskusi dengan anak untuk menentukan tema. Betul? Terus selanjutnya Kedua itu untuk itu Bu. Penayangan tentang produksi tempe, produksi kerupuk, itu seperti itu. kok masih dengan kerupuk? Diskusi. Itu Ibu sudah kunjungan ke peternakan, Ibu sudah ke pembuangan sampah, Ibu sudah ke tempe, terus dibawa ke kelas, Ibu diskusi, anak diminta untuk menentukan lah tema apa yang akan diangkat untuk P5 kali ini. Pembuatan tempe. Nah, sampai di situ. Jangan ditayangkan lagi tentang buat kerupuk, tapi tayangannya membuat tempe. Proses pembuatan tempe. Berarti dia untuk penayangan itu tidak di awal Bu, sebelum kunjungan. Boleh. Video dulu boleh, baru kita berkunjung. Biar agak lama. Iya, enggak apa-apa. Buku boleh, video mau boleh. mau tayangan dulu. Iya. Mau tayangan, terus kunjungan, terus diskusi, terus berikutnya proses penentuan tema.
Sudah, diskusi itu penentuan tema. Proses pembuatan. Proses pembuatan Tayangan pembuatan tempe. Mulai belanja, beli kata-kata ini itu. Masuk kedelai, ragi. Kalau diminta melihat itu berarti nanti anak-anak refleksinya kira-kira barang yang digunakan apa saja, benda yang digunakan untuk melengkapi dan membuat itu apa saja. Yang ketiga, proses pembuatannya bagaimana. Ada tepuk pembuatan tempe, tepuk pembuatan tempe, nek pramuka ya. Tempe ono pacan di semua semile. Kenapa buat sendiri? Dia biar pramuka nih, SPG. Rasane marem deng deng kayak gitu. Tapi ya mungkin ada yang lain. Iya. Tidak dibunteli, didol. Proses itu. Tepuk pembuatan tempe, lok tidak. Ikut dalam dewe. Buat digoreng. Tangan sendiri tepuknya. Tidak kok jijik ya. Direbus, direndam. Kata, terus Dibungkusi. dikasih itu toh. Ragi, Terus. dibungkusi, didol. Nah, setelah Digoreng. digoreng, dimakan. Rabar. Sekarang ini kakek Semarang Bu. Kemarin ini saya mendapat bantuan untuk dari desa itu alat untuk apa jenis Memasak, minyak tempe. godok jelinya, Iya sekarang wadah bodi gitu. ya. Paling menurut itu sekarang Dari siapa mana? Perguruan tinggi minyak di desa. dari desa. Apa ada yang membuat atau menanam jeli? Ada tapi sedikit. Tapi untuk sekarang ini tidak semua Bu. Dulu iya, tapi sekarang tidak. Beli Bu. Lah nek bisa memiliki kemampuan untuk menggerakkan rakyatnya yang mana ya? Kan tapi dengan kedelai sama tembakau kan hasilnya kan bagus tuh. bagus tembakau. Iya. Sampai laporan ya Bu nantinya Iya. kegiatan Ibu. Setelah tayangan terus nanti praktek ya Bu. Nah, berarti kita sampai Desember laporan. Besok Februari saya ke sini. Bagaimana Bu? P5-nya nomor semester 1 gitu kan ya? Nilainya di dimensinya jangan lupa. Iya. Ojo pamer temene. Jadi di situ ada kerjasama, mandiri. Dimensi 6 dimensi itu proses profil pelajar Pancasilanya. Royong. Nilainya yang diproses. Jangan sampai dilihat. Nah, pamer karyanya itu ya kalau Ibu berani akan memamerkan bagaimana ya foto-fotonya Bu. Kerjasama. Fotonya. Seperti ini itu kan sudah dianggarkan di kerja itu karya untuk tempe itu tadi nanti dipamerkan di balai desa Bu. Tempenya toh. Nah, masih sama dengan gambarannya. Jenengan mengko lali. Mulane piye? Terus ditanyai bagaimana dimensi pelajar Pancasilanya. Kan itu untuk prosesnya kan sudah Bu. Untuk belakangannya kan itu hasilnya Bu. Iya, tapi jenengan hasilnya apa? Jenengan jadi penjual tempe atau jenengan jadi guru? Dan jadi guru ya prosesnya jenengan mulang. Prosesnya tetap ditayangkan. Iya. Proses tayangannya di Hasilnya proses ditayangkan. Iya. Untuk mencapai seperti ini ada prosesnya itu kan. Makanya jenengan harus video anak-anak gawe, foto anak-anak gawe, terus sampai dimensi ibu itu penilaiannya bagaimana, gotong royong, mandiri, atau apa lagi? Ngono loh itu yang tak tekankan
Jome hasilnya tempe atau kulit pasar. Yang penting mah prosesnya, Hmm. proses awal. Masa iya tempe cah tekang gawe koyo ngene. Nah, toh. Nah, tapi kan nek ibu membimbing anak untuk bekerja sama, ada videonya, terus dibuat itu Bu. Kayak semacam itu ya video tayangan lah gitu. Bagus disetel. Untuk setel ke video apa namanya. Tapi nggak tahu kan kalau kita seperti itu kan bukan tempe. Kita juga mengundang ahlinya, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu. Apa? Kan Bagus toh. Ke nanti ini. Nah, ada Jadi malah. Harus. Iku ngosek ini mboten resik nggih. Sudah ngelok tape. Iya. Sabusuk. Busuk kecut. Kalau gawe tapi tekan mon kan dikumbah resik kan. Nggih, nggih. Nah, teh ora dikumbah linyit ya ora dadi. Mboten dados nggih. Saya mboten iso. Nek tape ketan kula wis iso gawe. Tape telo ya iso. Iso gawe. Kuncinya di nyuci nih. Nek tape telo kan nyuci di depan sebelum didang ya. Masih nek dikerok. Kalsiumnya apa kaliumnya apa ya kayak sing klinyit-klinyit ning telo. Nah, didang, baru didang diragin. Nek tempe saya belum pernah. Ada Nonton sini. lagi nih gitu deh. Ya, betul. Caranya nek didang drip itu dicampur pati ternyata belum dibungkus. Makanya Pati kanji. nggih, diiris sih kan Iris kamil. gampang. Nggih. Ternyata bisa diisi tipis-tipis wonten padine lho. Mbak Ana bubar ya, Pak. Ana bubar. Nggih, wonten terus. Nggih. Pun, sampun. Nah, sekarang refleksi. Ini lanjut ke penutupan. Cetok wis mulai diundang, Pak. Saya tadi kan terhitungnya dari sini kan datangnya jam 8, sekarang sudah jam 10, itu sudah lebih dari cukup. Maka Kan jam 11. saya tanya ke ibu semua, pengalaman ibu ikut sekolah penggerak ini bagaimana? Menyenangkan, tetap semangat atau belum? Sebenarnya pengen melakukan ini dan itu Terus terang pertama saya begini Bu, kok bisa kasih piye yo yang kok angel-angel. Pertama seperti itu Bu, kan ada tiga kok orang ada sepuluh ini kok ketemu aku yang betul ngertos piye iki kok pertama ngoten Bu. Setelah itu ternyata terus ada lomba karya, oh ternyata banyak teman, banyak menyenangkan, sangat menyenangkan. Ternyata banyak yang kepingin Bu. Yang liyane sing ora melu. Terus saat mengikuti ini, terus ini kan sudah tahun pertama. Nah, bagaimana dengan modal dasar tahun kedua ini? Tetap semangat, apa isih pesimis kayak tahun pertama? Terus semangat, tambah semangat terus. Tambah semangat. Karena beda juga Bu. Semakin Sekarang pandai. kalau mau IT. Berarti lu kan karena MPD tuh Bu, makin percaya. untuk diskusi kelompok Ditulis sudah saya harus kan MPD. presentasi Bu, ternyata ternyata nggak apa-apa. Sekarang jadi saya berani Bu. Dulu wah aku sih nggak berani, soalnya kan nggak pernah ternyata Ternyata kita bisa betul. Iya, saya juga Bu. Menyenangkan Bisa ya, Bu, ya. Iya. Bisa kayak saya kan sudah 50 tahun, ternyata saya juga bisa untuk IT belajar. Belajar. Orang iso ki malah arep dimaklumi yo. Tapi kita punya semangat untuk belajar. Motivasinya berarti bersungguh-sungguh, menjaga wajada ya Bu ya. Terus yang kedua, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Dan semoga kita juga demikian. Untuk tahun kedua ini semoga lebih baik dari tahun pertama. Dan semoga kita akan ditemukan di tahun ketiga. Ya, kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan. Di tahun ketiga kita bisa melaksanakan dan semoga bisa lebih baik dari tahun kedua.
kegiatan-kegiatannya yang dicentang-centang itu sudah punya ya Bu ya? Dulu sudah ada kan? Nah, itu bisa Ibu masukkan di program kegiatan Kombia. Ini sesuk iki September kok ono kakarnya lho. Nah, siap-siap. Sesuk Oktober iki kosong, sok November ono. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan saat kita melakukan penjadwalan di setiap bulannya. Saya juga demikian, karena kita kan tidak luput dari apa yang harus kita rancangkan. Kalau sudah demikian, berarti kan kita sudah baik. Mohon maaf, saya selaku pendamping dari ibu-ibu sekiranya banyak kekurangan, saya terus akan belajar. Insya Allah kita sama-sama dalam belajar. Saya belajar mendampingi, ibu belajar untuk meningkatkan hal-hal yang sekiranya harus dilakukan oleh guru TK. Yang intinya kita ini ada di lingkungan kurikulum nasional. Ibu ada bagiannya ada di fase fondasi. Itu harus dicermati. Ibu akan mempersiapkan generasi muda yang akan datang itu naik masuk ke fase A, B gitu. Nah, Ibu kalau sekiranya akan menyiapkan diri bagaimana anak saya nanti, ya Ibu bisa baca-baca di fase A, fase kelas 1, kelas 2. Nanti ibu-ibu menyiapkan diri di fase fondasi ini, dari anakku itu yang kurang pada bagian mana. Kalau semuanya sudah masuknya bagus berarti sudah tidak masalah. Tetapi kemampuan untuk ke SD sekarang ini kan kelihatannya agak berat dibandingkan dengan yang K13. Tetapi masih bisa diatasi dengan karena sekarang adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, untuk penilaian itu melihatnya prosesnya, tapi di akhir fase fondasi ini anak-anak itu maksimalnya bagaimana? Itu Ibu upayakan menjadi anak-anak yang maksimal. Karena generasi sekarang ini akan hidup di beberapa tahun mendatang, itu harapannya ya kreatif, kritis, mandiri, tidak boleh tergantung pada orang lain, tidak boleh terus ngikut, hanya membiung, tidak kritis, tidak kreatif, nanti tidak bisa hidup dia. Nah, maka kreativitas terus kemandirian mereka dengan bahasa anak lah ya, tetap harus dengan bahasa anak karena kita menghadapi anak itu disiapkan untuk ke SD-nya. Nah, tentang numerasi dan literasinya sambil bermain tetap karena itu ya, tapi kemampuan berpikirnya, thinkingnya itu, tingkat tingginya dalam berpikir itu tetap wajib harus ditumbuhkan. Maka yang benar ya, ayo anak-anak ini apa, bagaimana, dicoba dulu biar mereka melakukan keberanian. Terus nanti yang belum bisa, ayo begini, coba lakukan. Nah, dari situ kita bisa mendampingi mereka dan insya Allah akan menumbuhkan generasi tunas bangsa ini seperti yang diharapkan di tahun emasnya Indonesia. Semoga kita bisa menyampaikan. Di akhir Ibu cermati capaiannya yang di fondasi tadi. Itu saja yang dari saya. Semoga saya bisa saling mendoakan ya, saling mendoakan sehat semua, bisa ketemu lagi insya Allah di tahun yang akan datang. Semoga
kira-kira apa yang dapat kita lakukan. Saya simpulkan untuk ngurusi Bian sudah melaksanakan banyak hal yang telah dilokakaryakan, hanya pada bagian pembelajaran berdiferensiasi dan pelaksanaan kombel untuk didaftarkan di PNM dan pembuatan logo serta stempel yang belum terselesaikan. Semoga bisa cepat terselesaikan. Semoga lebih baik untuk pekerjaan yang ada. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Mungkin pertanyaan atau pertanyaan orang itu. Sama. Ya. Terima kasih, acara sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa berkah barokah. Acara selanjutnya penutup, namun sebelum acara kami tutup, kami di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada tutur kata kami dan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara kami tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk mempersilahkan yang akan berbicara bukan waktu dan tempat, tetapi kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan, kepada Bapak Metode dipersilahkan. Yang dipersilahkan bukan waktu dan tempat, tapi orangnya. Cik ini video si Ben yang tak akan tolong JP. Tolong JP ini bukan. 85 ping 3 itu 100 115 135 berarti naik 2 jam 15 naik 2 jam 8 9 10 pun muncul ya pun